4 minggu sudah perang Amerika Serikat Israel terhadap Iran berlangsung, kini dampaknya mulai dirasakan sejumlah negara di dunia, yakni krisis BBM dan energi. Belum lagi ada rencana Amerika akan melakukan serangan darat ke Iran, sehingga diperkirakan krisis energi akan semakin parah. Kita akan bahas bersama Direktur Eksekutif CSIS, Yose Rizal Damuri, dan peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, Fauzia Cempaka Timur. Pak Yose, Mbak Fauzia, selamat petang semua. Ya, selamat sore, selamat petang. Selamat petang, Mas Dipo. Baik, saya ingin ke Pak Yose terlebih dahulu. Pak Yose, bahwa tadi kita sudah menyaksikan kondisi di sejumlah negara tetangga, bahkan Eropa dan Amerika Serikat yang mulai mengalami krisis BBM. Dari analisa Anda, sudah berapa genting kondisi pasokan minyak dan energi di dunia saat ini, Pak Yose? Ya, memang kalau kita lihat terutama untuk daerah kita sendiri ya, kawasan di Asia Tenggara serta East Asia ini cukup tergantung kepada pasokan minyak dari Timur Tengah. Sementara mungkin di negara-negara lain atau di kawasan lain ketergantungannya tidak sebesar daripada ketergantungan di kawasan ini. Makanya tadi juga kita bisa lihat berbagai berita-berita yang muncul lebih banyak di kawasan Asia ini, entah itu di India ataupun juga di Filipina dan Thailand, serta daerah kawasan Asia Timur serta Asia Selatan. Karena memang hampir 80% dari pasokan minyak di mana? Di Timur Tengah itu ditujukan ke negara-negara di kawasan ini. Oke. Ya, itu tentunya pasokannya akan sangat terganggu sekali ketika Selat Hormuz ini masih belum bisa bekerja dengan baik. Nah, itu di satu sisi ada permasalahan dengan supply. Permasalahan yang lainnya adalah dengan harganya. Ya. Harganya juga tentunya sudah meningkat tajam. Jadi walaupun suplainya tersedia, belum tentu juga harganya ini kemudian bisa terjangkau oleh masyarakat. Dan itu yang kita sudah lihat sekarang ini. Di Indonesia mungkin masih belum terlalu terasa karena pemerintah masih bersedia untuk memberikan subsidi yang cukup besar. Pasokan pun juga kelihatannya masih bisa terjaga karena kita sendiri memang masih mempunyai refinery ataupun juga mempunyai beberapa produksi-produksi yang datangnya di dalam negeri. Tapi kelihatannya ke depan-depannya kita harus memikirkan hal yang lebih strategis tentunya. Sebenarnya krisis energi yang sekarang ini terjadi itu bisa menjadi momentum juga untuk transisi energi yang sekaligus meningkatkan energy security. Dan ini yang kejadian di negara-negara Eropa misalnya pada tahun 2022 dengan serangan Rusia ke Ukraina. Mereka menjadi momentum untuk transisi energi. Dan ini yang kelihatannya kawasan ini pun juga harus belajar dari kejadian-kejadian tersebut. Oke, bahwa kondisi suplai energi di Indonesia ini masih dapat dikategorikan aman setidaknya untuk saat ini, termasuk juga terkait dengan harganya. Saya ingin ke Mbak Fauzia, bahwa ditutup totalnya Selat Hormuz membuat banyak negara mulai menekan Amerika Serikat dan juga Israel untuk menghentikan perang. Apa sesungguhnya langkah yang harus ditempuh negara-negara yang terdampak krisis terhadap Amerika Serikat dan Israel, Mbak Fauzia? Tentu, terima kasih Mas Dipo. Tentu kita lihat bahwa saat ini negara-negara berusaha untuk segera mendeeskalasi konflik ini atau perang ini melalui berbagai cara, salah satunya melalui berbagai mediasi-mediasi yang dilakukan oleh negara-negara Teluk, terutama yang sangat terdampak saat ini. Kita lihat bagaimana tentu negara-negara punya persepsi dan juga dampak yang berbeda terhadap energi ini, begitu bagaimana tadi disampaikan oleh Pak Yose juga tentang ketergantungan Indonesia misalnya terhadap minyak itu masih sangat rendah meskipun dibandingkan oleh negara-negara lain di misalnya Singapura atau Filipina. Misalnya Singapura, tapi di Singapura tentu saja memiliki reserve oil yang baik dan cadangan yang baik. Sedangkan Filipina saat ini sudah menyatakan state emergency dalam konteks memang bagaimana dampak keterbatasan minyak yang distribusi ini sudah mulai dirasakan oleh masyarakat. Nah, kita lihat juga bagaimana sebenarnya negara-negara juga sudah mulai menahan untuk mengekspor kemampuan sumber daya alamnya, yang kita lihat bagaimana misalnya Thailand membatasi
sumber daya minyak yang dikirimkan ke Kamboja misalnya yang saat ini sangat membuat dampak-dampak di Kamboja sendiri sudah mulai terasa. Nah, kalau kita lihat memang hampir semua negara tentu menginginkan agar konflik ini segera terdeeskalasi dan tidak hanya melalui diplomasi yang sifatnya multilateral seperti yang dilakukan melalui PBB, tapi juga melalui bilateral dan multilateral lain seperti OKI maupun di negara Teluk. Dan satu yang mungkin kita juga pahami adalah beberapa back channel diplomasi juga mulai dilakukan oleh negara-negara karena memang dampaknya tidak hanya mengikat pada negara-negara Teluk maupun Middle East saja, Timur Tengah, tapi juga negara-negara lain dan salah satunya merupakan kawasan Asia Tenggara, Mas Dipo. Oke, deeskalasi ini menjadi poin yang kemudian terus disuarakan oleh sejumlah negara agar perang di Timur Tengah mulai mereda, dan saya menarik terkait dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Yose bahwa momentum ini sebenarnya adalah momentum untuk transisi energi. Tetapi kita tahu juga pemerintah yang cukup kencang diwacanakan adalah upaya untuk kemudian mengkaji wacana WFH 1 hari bagi ASN dan juga swasta. Menurut Anda apakah ini cukup, Pak Yose? Kalau dalam jangka pendek mungkin bisa ya kita lakukan, dan ini mungkin bisa menolong juga, walaupun seperti yang tadi Pak Tito sudah sebutkan, harus kita lihat juga apakah kemudian dengan adanya WFH malah orang lagi lebih senang jalan-jalan, akhirnya transportasi tentu akan menggunakan lebih banyak BBM juga. Nah, harus ada cara-caranya. Ini berbeda sekali dengan ke waktu kita COVID kemarin. Ketika COVID kita mempunyai kesadaran sendiri untuk tidak jalan-jalan, untuk tidak kemudian ke sana kemari dan menggunakan berbagai kendaraan umum ataupun kendaraan pribadi. Tetapi kalau kondisi sekarang WFH malah jangan-jangan malah membuat banyak pihak itu menggunakannya untuk jalan-jalan, dan konsumsi BBM tentunya akan makin meningkat juga. Sebenarnya satu hal lainnya yang perlu dilakukan dalam rangka energy security dalam jangka waktu yang menengah ya. Satu sisi kita tentunya harus mendeeskalasi dan mencari cara bagaimana suplai minyak ini, suplai BBM yang ada dari Timur Tengah terus bisa mengalir ke wilayah ini. Tetapi di satu sisi yang lain, negara-negara ini juga harus bekerja sama. Kita punya ASEAN, kita punya yang namanya ASEAN Plus 3 juga. Disinilah kemudian kerjasama masing-masing negara antara negara-negara ini menjadi penting untuk menjaga keamanan energi yang secara bersamaan. Kita nggak bisa melakukan menghadapi krisis energi yang mengintai sekarang ini sendiri-sendiri. Harus ada kerjasama, dan oleh karena itu sebenarnya ASEAN ini mempunyai satu peran yang penting untuk itu dan mempunyai mekanisme untuk itu. Sayangnya memang Indonesia belum menggunakan platform ASEAN itu secara optimal. Kita ketahui Pak Presiden sendiri, Pak Prabowo, nggak pernah melirik ASEAN, apalagi menggunakan ASEAN untuk berbagai kepentingan seperti sekarang ini, untuk misalnya menanggulangi krisis energi yang sekarang ini makin meningkat. Dan sebenarnya kita bisa menggunakan itu serta juga tentunya meningkatkan pengaruh Indonesia juga di kawasan ini. Oke, bahwa krisis energi yang mengintai ini menjadi ancaman nyata, dan di tengah harapan deeskalasi justru Amerika Serikat menambah dan juga mengirim 3.000 pasukan elit Angkatan Darat ke Timur Tengah, dan ada wacana untuk kemudian melakukan serangan darat ataupun perang melalui jalur darat. Seberapa besar bahayanya saya akan tanyakan ke Mbak Fauzia, tapi tahan dulu Mbak Fauzia. Kami akan membahasnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Anda kembali menyaksikan Kompas Petang. Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim ia telah menang dalam perang di Iran. Saat berbicara dengan para wartawan di Washington DC Selasa waktu setempat, Trump menekankan dirinya bukan mengakhiri perang, tetapi sudah memenangkannya. Ia pun menuding media-media terus mempertahankan berita bohong. You're talking about to end it? Well, I think we're going to end it. I can't tell you for sure. I don't like to say this. We've won this. This war has been won. The only one that likes to keep it going is the fake news. I mean, the New York Times, you read the New York Times, it's like
we're not winning a war where they have no Navy and they have no Air Force and they have no nothing. And we literally have planes flying over Tehran and other parts of their country. They can't do a thing about it. Kita akan bahas terkait dengan serangan darat masih bersama dengan Direktur Eksekutif CSIS, Bapak Yose Rizal Damuri, dan juga peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, Mbak Fauzia Cempaka Timur. Saya ingin ke Mbak Fauzia terlebih dahulu bahwa Amerika Serikat mengklaim telah menang di Timur Tengah, tetapi di sisi lain pemerintah Amerika Serikat juga menambah 3.000 pasukan ke Timur Tengah, pasukan elit Angkatan Darat. Penumpukan kekuatan ini membuka kemungkinan skenario yang lebih luas, seperti potensi operasi langsung atau darat di Iran. Menurut Anda, Mbak Fauzia, apakah AS akan nekat menempuh serangan darat ke Iran? Tentu kita dengar juga bersama selain pengumuman terkait dengan dikirimkannya pasukan elit tersebut yang 82nd Airborne Division, tapi juga hal ini bersamaan dengan saat ini dilakukannya statement Trump terkait dengan negosiasi yang dilaksanakan di Pakistan begitu dengan pihak Iran, yang meskipun Iran juga menyatakan bahwa tidak ada negosiasi. Nah, kita lihat bagaimana sebenarnya yang harus dilihat bukan pada konteks apa yang dinyatakan Trump, tapi apa yang dilakukannya. Nah, tadi salah satunya telah disampaikan bahwa ada 82nd Airborne Division yang sudah dikirim, tapi juga kita lihat pengiriman pasukan elit helikopter yaitu 160 SOAR, yaitu Night Stalker, juga dikirimkan untuk sebagai bagian dari Special Forces. Nah, dikirimkan juga 75 Ranger Regiment yang biasanya dilakukan untuk sifatnya light infantry dan Delta Force yang saat ini juga dikirimkan ke daerah Timur Tengah. Nah, hal ini tentu melihat bagaimana berbagai macam skenario-skenario yang mungkin dilakukan jika memandang salah satunya tadi pasukan infanteri dikirimkan ke sana. Possible skenario yang paling memungkinkan tentu adalah penyerangan ke Kar Island yang meskipun sudah dilakukan beberapa pekan yang lalu oleh Amerika Serikat untuk menyerang salah satu instalasi refinery yang dimiliki oleh Iran begitu. Nah, dalam konteks ini tentu Kar Island menjadi possible entrance bagi pasukan darat Amerika Serikat, meskipun tentu saja bukan berarti resikonya tidak besar bagi Amerika Serikat, karena kita ketahui bersama bahwa ini juga merupakan tempat yang sangat kritis bagi Oke, silakan Mbak Fauzia. Ya, nah kita lihat juga bagaimana beberapa tempat-tempat military base yang dimiliki oleh Amerika Serikat saat ini sudah diminta untuk dikosongkan. Nah, hal ini sudah disampaikan oleh salah satu spokesperson dari IRGC begitu yang menyampaikan bahwa ultimatum untuk negara-negara Teluk untuk mengosongkan military base Amerika Serikat. Nah, kita lihat juga bagaimana ini akan berdampak pada taktik yang dilancarkan oleh Amerika Serikat jika benar-benar melancarkan serangan darat ke Iran dalam konteks 5 hari janji untuk menghentikan serangan yang disampaikan oleh Presiden Trump. Oke, tapi pertanyaannya Mbak Fauzia, ketika Amerika Serikat betul-betul melakukan serangan darat ke Iran, dampak terburuknya apa? Tentu saja kita lihat bagaimana sebenarnya Iran telah menyiapkan diri dalam melakukan strategi pertahanan yang dimilikinya dalam konteks Mosaic Defense ini sudah dipersiapkan selama lebih dari 40 tahun. Dan salah satu statement yang sampai saat ini masih disampaikan oleh juru bicara maupun menteri yang berasal dari Iran adalah bagaimana mereka sangat siap jika Amerika Serikat maupun Israel memutuskan untuk serangan darat ke Iran dalam waktu yang dekat begitu, karena memang beberapa video informasi yang dikeluarkan oleh sumber resmi Iran menunjukkan bagaimana mereka masih memiliki kemampuan misil serta kemampuan lainnya yang belum pernah ditunjukkan oleh Iran dalam berbagai macam serangan sebelumnya begitu. Jadi Iran menunjukkan bagaimana dia masih menahan diri untuk tidak mengeluarkan semua kemampuannya. Dan tentu saja ketika ditanyakan apa resikonya, resiko terbesar tentu adalah semakin banyaknya korban dari pihak Amerika Serikat jika memutuskan tetap untuk melakukan serangan darat dalam kondisi saat ini. Oke, saya ingin ke Pak Yose bahwa tadi kita sudah dengar juga bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengklaim telah menang di Timur Tengah. Analisa Anda apa makna dari klaim sepihak ini?
Eh, klaim seperti ini tentunya bisa dilakukan oleh berbagai masing-masing pihak ya. Tetapi sebenarnya kan waktu yang dipunyai oleh Presiden Trump sendiri sangat terbatas. Ya kita ketahui bahwa pada bulan November nanti akan ada midterm election yang tentunya dengan kalau terus perang ini terus berkepanjangan, ini akan sangat berpengaruh juga terhadap domestik politik di Amerika Serikat. Dan oleh karena itu tentunya Amerika Serikat mempunyai sangat banyak interest untuk menghentikan ataupun juga dalam tanda petik memenangkan memenangkan perang yang berada sekarang ini dengan segala kemampuan mereka. Dan ini yang ditakutkan karena kemudian kelihatannya Iran akan bersedia untuk lebih banyak lagi terjun ke dalam peperangan ini yang tidak memperhitungkan apakah korban-korban di Iran sendiri sudah cukup banyak saat ini. Jadi ini dianggap sebagai collateral damage yang sayangnya memang kemudian tidak menjadikan salah satu pihak menghentikan serangan-serangan tersebut. Oleh karena dan permasalahan yang lebih penting lagi adalah Iran kemungkinan akan bisa juga menarik berbagai negara-negara di negara-negara Teluk ini untuk terlibat langsung di dalam peperangan tersebut. Saat ini pun juga serangan-serangan Iran itu sudah ditujukan kepada negara-negara Teluk ini. Dan ini yang akan tentunya memperbesar lagi implikasi ataupun dampak dari peperangan ini, terutama dari sisi pasokan energi dan juga tentunya harga minyak dunia yang akan terus melambung kalau memang kemudian negara-negara Teluk pun juga akan terlibat langsung di dalam peperangan yang terjadi sekarang ini. Oke, dan informasi terbaru yang kami dapat bahwa berdasarkan kutipan dari Reuters, 10.000 militer pasukan Amerika Serikat telah dikirim ataupun sedang dikirimkan ke Timur Tengah. Anda membacanya, Mbak Fauzia, apakah ini betul-betul tindakan nyata bahwa Amerika Serikat betul-betul akan membuka peluang serangan darat? Tentu kalau kita lihat bagaimana yang dikirimkan adalah 10.000 pasukan tadi, ini merupakan sinyal eskalasi yang menurut saya agak kritis. Karena Agak ini kritis ya? berjalan Oke. bersamaan, agak kritis karena berjalan bersamaan dengan keinginan untuk menormalisasi hubungan dengan Iran yang disampaikan berulang kali dalam statement yang juga baru-baru saja disampaikan oleh Trump. Dan tentu ketika setiap eskalasi militer berupa penambahan pasukan maupun misi-misi baru serta potensi serangan yang sifatnya darat, ini meningkatkan risk terhadap energi juga begitu, dan ini memperparah bagaimana keengganan kapal-kapal ini memasuki zona konflik. Meskipun disampaikan oleh Iran mereka bukan melakukan penutupan Selat Hormuz tapi melakukan pengontrolan secara de facto begitu Selat Hormuz. Nah, ini sebenarnya dengan pengiriman pasukan yang semakin banyak ini menunjukkan bagaimana akan risiko semakin besar dan tentu saja tidak keengganan kapal-kapal ini untuk melewati Hormuz Strait dan skenario-skenario yang secara paradoks ini juga akan memperparah krisis energi begitu. Meskipun kita belum melihat bagaimana secara nyata, secara taktis apa yang dilakukan dan statement-statement Trump yang sebelumnya disampaikan mengirimkan 2.000 pasukan, mengirimkan 3.000 dan lain sebagainya. Kita dapat melihat sampai saat ini belum ada serangan darat. Nah, tapi kita lihat jika semakin banyak statement demikian, tentu keengganan kapal-kapal untuk melewati Hormuz Strait ini akan juga memperparah krisis energi dan tekanan-tekanan terkait dengan dampak-dampak terkait krisis energi juga akan semakin besar. Meskipun kita hingga saat ini dan berjalannya 4 minggu belum ada kita lihat keinginan atau kenyataan Amerika Serikat menurunkan pasukan secara darat. Oke, saya ingin ke Pak Yose bahwa... Kalau boleh saya tambahkan Siap, silakan Pak sedikit. Yose.
Martipo. Jadi begini, implikasi terhadap Amerika Serikat sendiri sekarang ini memang masih kecil. Ya. Di Amerika Serikat kita tidak melihat adanya krisis energi. Minyak mungkin mengalami peningkatan harga, tetapi ini masih bisa ditanggung oleh Amerika Serikat. Sehingga permasalahannya bagi Amerika Serikat ini bukanlah permasalahan krisis energi. Jadi selama ini mereka masih bisa fine-fine aja. Apalagi kemudian dengan kondisi yang sekarang ini ada, US dollar itu semakin menguat posisinya, semakin dicari orang untuk menjadi reserve, untuk menjadi cadangan devisa, menjadi pegangan untuk investasi. Jadi kondisi yang ada sekarang ini tidak memberikan dampak apa-apa terhadap perekonomian Amerika. Yang bisa menghentikan Amerika Serikat sekarang ini adalah domestik politik yang terjadi di bulan November nanti. Oke, artinya Oleh Anda karena ingin menyebut bahwa eskalasi perang di Timur Tengah yang meningkat justru menguntungkan Amerika Serikat? ya, bukan menguntungkan, tetapi paling tidak memberikan implikasi yang besar kepada Oke. Amerika Serikat. Mereka masih bisa memasok menggunakan berbagai cadangan-cadangan minyak mereka sendiri ataupun juga berasal dari tempat-tempat lain di luar dari Timur Tengah. Jadi sekarang ini bagi Amerika Serikat itu yang ada harus adalah membuat ini peperangan ini dimenangkan secepat mungkin, dan kalau diperlukan mungkin bukan dalam arti kata menurunkan pasukan darat secara besar-besaran seperti misalnya ke Irak atau ke Afghanistan, tetapi melakukan berbagai serangan-serangan yang sifatnya lebih terarah dan lebih jitu dengan mengandalkan pasukan-pasukan khusus mereka, Oke. seperti apa yang mereka sudah coba perlihatkan di dalam kasus Venezuela kemarin. Dan ini tentunya akan bisa lebih meningkatkan lagi, karena tentunya Iran tidak akan tinggal diam juga. Mereka akan membalasnya dengan cara yang mungkin sama juga, dengan melakukan teror kepada negara-negara teluk di sekitarnya yang lain, yang selama ini belum terlibat secara langsung. Oke, tentu harapan kita semua bahwa deeskalasi di Timur Tengah terkait dengan perang yang terjadi ini terus mengalami penurunan sehingga tidak terjadi peningkatan eskalasi terkait dengan perang di sana. Terima kasih Pak Yose Rizal Damuri dan juga Mbak Fauzia Cempaka Timur telah bergabung di Kompas Petang.